Ahlan wa marhaban, sahabat Nukil Turos yang berbahagia. Kali ini Nukil Turos akan membahas tentang konsep tergesa-gesa atau terburu-buru dalam perspektif pandangan Hatim Al-Asham. Sahabat Nukil Turos, sudah maklum bagi kita bersama bahwa tergesa-gesa atau terburu-buru melakukan segala perbuatan itu adalah termasuk perbuatan setan. Bahkan Islam sangat menegaskan dalam sudut hadis Nabi yang mengatakan bahwa al-ajalatu minasyaiton, tergesa-gesa melakukan segala perbuatan itu adalah termasuk dari perbuatan setan. Lantas, apakah hadis ini hanya berlaku dalam segala aspek kehidupan, atau apakah hadis ini berlaku seluruh aspek kehidupan kita? Ternyata tidak. Islam sebagai agama yang rahmatan juga memberikan batasan-batasan tersebut tentang hadis al-ajalatu minasyaiton, dan batasan ini tentu juga berkaitan bersandar dengan salah satu hadis Nabi yang itu sudah kita tahu bersama dalam salah satu keterangan yang ditulis oleh Hatim Al-Asham, bahwa batasan-batasan hadis al-ajalatu minasyaiton itu ternyata tidak semuanya. Jadi artinya kita sebagai orang Islam boleh melakukan beberapa hal, bahkan juga boleh untuk menyegerakan atau tergesa-gesa untuk melakukan. Dan ini disampaikan oleh Hatim Al-Asham dalam salah satu kitab Nashul Ibad yang akan menjadi pembahasan ini tentang riwayat itu. Dalam salah satu kitab yang dibahas di Nashul Ibad itu, Hatim Al-Asham pernah berkata, al-ajalatu ay al-isra'u fil umuri minasyaiton. Tergesa-gesa melakukan sesuatu itu adalah termasuk dari perbuatan setan. Illa khamsa mawadi'ah, kecuali ada 5 tempat yang boleh kita untuk tergesa-gesa. Fa innaha min sunani Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. 5 tempat ini termasuk sunnah Rasul, bahkan menjadi hal yang pernah dilakukan oleh Rasul dan dianjurkan bagi kita sebagai umat Islam. Apa saja yang 5 tempat itu? Yang pertama adalah it'amud daif, yaitu memberikan hidangan kepada tamu. Jadi sahabat Nukil Turos, memberikan hidangan kepada tamu itu boleh kita menyegerakan, bahkan menganjurkan untuk tidak menunda-nunda waktu. It'amud daif idza nazalah. Jadi bahasanya idza nazalah, artinya ketika tamu itu menghampiri rumah kita. Jadi bukan tamu atau tamu yang berpapasan di tengah jalan. Jadi tapi tamu yang menghampiri kita, dia bertamu di rumah kita, maka sebagai tuan rumah kita dianjurkan untuk segera memberikan hidangan. Bahkan dalam dalil ini, dalam argumentasi ini, Nabi juga pernah bersabda tentang barang siapa yang memberikan makanan syahwatahu, man at'ama daifan syahwatahu faqad haramallahu 'anin nar. Jadi salah satu awkamakol dalam hadis itu, barang siapa yang memberikan makanan kepada orang yang bertamu, makanan syahwat, jadi syahwat itu maksudnya makanan yang dia inginkan, maka Allah akan mengharamkan tuan rumah itu dari api neraka. Yang kedua, teman-teman, dari perkataan Hatim Al-Asham itu, yang kedua adalah tazhizul janazah, menyegerakan prosesi orang yang meninggal. Jadi dalam pemahaman Islam kita, dalam pemahaman hadis kita, bahwa kita dianjurkan sekali untuk menyegerakan prosesi pemakaman orang yang meninggal. Jadi sebenarnya kasus yang terjadi di antara kita menunda waktu prosesi pemakaman itu sebenarnya adalah
perbuatan yang sebenarnya itu kurang baik dan kurang afdal, tapi karena mungkin ada banyak pertimbangan, misalnya menunggu sanak famili atau menunggu anak kandungnya, sehingga penundaan dalam prosesi jenazah itu ya tertunda. Oleh karena itu dalam tajhizul jenazah, menyegerakan prosesi orang yang meninggal itu boleh kita menyegerakan, artinya untuk memburu-burukan ya, untuk menggesa-gesakan prosesi hal tersebut. Yang ketiga, sahabat Nukil Turos yang dirahmati Allah, yang ketiga adalah tazwijul banat idza balawat. Jadi ini berlaku bagi seorang wali, bapak ibu yang memiliki anak dan anak perempuan itu sudah balighh, maka sebenarnya boleh seorang orang tua untuk segera menikahkan anak itu. Tetapi hadis ini bukan kemudian bisa menjadi dalil sewenang-wenang. Jadi tidak bisa ditafsirkan, argumen ini tidak bisa ditafsirkan secara bebas oleh pihak wali orang tua kita untuk merampas hak anak. Zaman sekarang ada banyak fikih kontemporer yang membahas itu, termasuk perkataannya Imam Wahbah Zuhaili. Di antaranya misalnya, kita sebagai orang tua itu boleh mengkawinkan atau menyegerakan anak kita untuk nikah dengan syarat misalnya anaknya menyetujui siapa calon pengantinnya. Kemudian juga di antara beberapa syaratnya adalah juga si cowok dipandang kufu atau sepadan dengan si cewek. Jadi bukan kemudian perkataan Hatim Al-Asom ini menyegerakan anak gadis untuk segera nikah itu kemudian dipahami untuk merampas kebebasan seorang anak, enggak. Tapi idaba, makanya di Hatim Al-Asom itu menggunakan kata balawat. Balawat itu sahabat artinya adalah perempuan yang sudah balighh. Balighh dalam arti sudah bisa mikir apakah yang calon pengantinnya itu baik atau enggak. Jadi sekali lagi, ini boleh untuk menyegerakan atau tergesa-gesa dalam al-ajalah dalam menikahkan seorang anak perempuan dengan cowok. Yang keempat adalah bagaimana kita atau batu mimma qad taqaddama atau batu minal dzambi mimma taqaddama. Taubat dari dosa ya. Taubat dari dosa yang kita sudah lalui. Jadi semua orang pasti memiliki dosa dan kita tidak bisa menafikan itu, sahabat. Dan tentu kita sebagai orang yang memiliki dosa, kita harus segera untuk melakukan tobat, dan kita tidak boleh menunda waktu karena kita tidak tahu kapan ajal kita menjemput kita. Dan yang terakhir adalah qada'ud daini idza hana ajaluhu. Jadi menunaikan atau membayar hutang kita kepada orang yang sudah membantu memberikan hutang kita, tentu ketika sudah jatuh tempo. Artinya dalam 5 perkara ini kita dibolehkan untuk menyegerakan itu. Kita tidak boleh menunda-nunda waktu ya. Yang pertama misalnya, saya ulang, bagaimana it'amud dhaif, menyegerakan hidangan bagi tamu. Yang kedua adalah tajhizul janazah, menyegerakan prosesi pemakaman atau prosesi pemandian mayit dan lain-lain. Yang ketiga adalah tangkihul banat idza balawat, menyegerakan anak perempuan untuk nikah ketika sudah balighh misalnya. Dan yang keempat adalah bertobat dari masa lalu, dari dosa-dosa yang kita sudah lakukan. Dan yang terakhir, membayar hutang ketika sudah jatuh tempo. Jadi 5 perkara ini kita dianjurkan oleh Nabi untuk menyegerakan
kita wajib untuk tergesa-gesa menyegerakan itu dan kita tidak boleh menunda. Oke, itu pembahasan pertemuan kali ini. Saya harap silahkan bisa di like, di share, dan di subscribe channel ini, dan pantau terus untuk video-video selanjutnya.